Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati hadhihi al-quluba taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, jamaah taklim rutin Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita dapat kembali bermajlis di majlis ilmu, majlis Quran, karena yang akan kita kaji, yang akan kita bahas adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita melalui majlis ilmu ini, dan kita dijadikan majlis ini menjadi wasilah dalam rangka membukakan segala pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita kaji di kesempatan malam hari ini insyaallah surat Fussilat ayat 30 ya sampai 32. Ayat yang menjelaskan tentang istiqomah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang istiqomah. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalam surat Fussilat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah.
Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat. Malaikat ini turun kepada orang-orang yang tadi mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, kemudian beristiqomah. Para malaikat ini mensupport, ya, dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah, sebaliknya bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian sudah dijanjikan dengan surga tersebut. Tentu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dari terjemah yang dibacakan kita bisa memahami, ya, bahwa orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu, ya, lurus, memegang teguh. Maka Allah menjanjikan malaikat akan turun kepada orang-orang ini, yang malaikat selalu menghibur, mensupport. Hei, jangan takut, jangan bersedih, bergembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kadang-kadang di dalam kita menjalani kehidupan ini, ya, untuk betul-betul istiqomah kan kita ini kadang jatuh bangun, ya, betul nggak? Istiqomah itu sesuatu yang mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya kan sulit. Di dalam prakteknya, kalau kita ditanya kira-kira kita ini harus istiqomah sampai kapan? Istiqomah sampai kapan? Ya, selama kita hidup, ya kita ini harus istiqomah. Berarti capek ya istiqomah itu, betul nggak? Capek istiqomah itu. Ya. Ibadah harus istiqomah. Kita berakidah harus istiqomah, berbuat baik harus istiqomah. Capek, sedangkan ya perjalanan hidup manusia ini kadang-kadang ya jatuh bangun seperti itu. Dan iman kita, iman yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kan? Iman yang yazidu wa yankus, kadang naik, kadang turun. Jadi istiqomah ini bukan sesuatu yang gampang, ya, untuk selalu stabil, ya, ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadisnya salah satunya termuat di dalam kitab Hadis Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ya, Hadis Arba'in. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, kulli fil Islam, katakan kepadaku dalam Islam, atau ajarkan kepadaku
dalam Islam, qaulan, satu perkataan, satu pengajaran, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan menanyakan tentangnya kecuali hanya kepadamu. Berarti kan sesuatu yang diminta ini sesuatu yang luar biasa, sehingga sahabat hanya mencukupkan meminta nasihat ini, meminta pesan ini hanya kepada Rasulullah SAW. La as'alu anhu ahadan ghairaka, aku hanya cukup bertanya kepadamu saja, tidak akan bertanya kepada yang lainnya. Maka mendengar pertanyaan sahabat seperti itu, Nabi kemudian memberikan jawaban. Kata Nabi, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jawaban Nabi juga simple, tetapi dalam prakteknya tadi bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Jadi istiqomah ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau ditanya sampai kapan kita istiqomah, selama kita hidup kita harus terus berusaha untuk istiqomah. Beribadah ini sampai kapan? Tugas kita di hidup ini adalah untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, kematian. Al-yaqin dalam ayat itu ditafsirkan adalah al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Kenapa al-yaqin ditafsirkan kematian? Karena kematian itu sesuatu yang harus diyakini, sesuatu yang keniscayaan, yang pasti. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperdalam, mari kita makna-makna dari ayat-ayat ini mari kita kaji. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan ayat ini terkait dengan firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka istiqamah, ay akhlasul amal lillahi wa amilu bi ta'atillah wa amilu bi ta'atillahi ta'ala ala ma syara'a Allahu lahum. Maksudnya adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka istiqomah, maksudnya adalah istiqomah akhlasul amal lillah. Setelah mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah, maksudnya kemudian mereka mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Wa amilu bi ta'atillahi ta'ala, dan mereka mengerjakan, mereka beramal mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala ala ma syara'a Allahu lahum, terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Itulah makna orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka istiqomah. Artinya keimanan itu dibuktikan dengan amal, bukan hanya sekedar mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian selesai setelah itu, tidak, tapi dibuktikan dengan amal. Beramal itu adalah wujud dari keistiqomahan seseorang di dalam keimanannya. Kemudian juga Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai kepadanya,
qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kata Nabi, qad qalaha nasun tsumma kafara aktsaruhum. Sungguh orang-orang telah mengatakan, ya, manusia banyak yang mengatakan amanna kami beriman, rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Tsumma kafara aktsaruhum, kemudian kebanyakan dari mereka kufur. Maka kata Nabi, faman qalaha hatta yamut faqad istaqama 'alaiha. Barang siapa yang mengatakannya sampai dia meninggal, sampai dia mati, maka sungguh dia telah istiqomah dengannya. Jadi ya, ini menjadi penguat kalau yang dimaksud dengan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, istiqomahnya di dalam keimanan, ya, di dalam ungkapan la ilaha illallah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ketika meninggal, ya kan, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ya, artinya keimanannya istiqomah, ya, sampai datang kematian. Kemudian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau menafsirkan ayat ini. Qara'tu 'inda Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hadhihi al-ayah. Sa'ad, ya, ada Sa'ad dari Sa'id bin Namran, dia berkata, aku membacakan ayat ini di depan Abu Bakar Siddiq, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu qala, maka Abu Bakar berkata, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a, yaitu orang-orang yang tidak pernah melakukan kemusyrikan terhadap Allah sedikit pun. Jadi yang dimaksud orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah kemudian mereka istiqomah dalam arti tidak pernah melakukan kemusyrikan sedikit pun, ya, istiqomah dalam ketauhidannya, istiqomah dengan la ilaha illallah, artinya yaitu yang tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah. Ya. Kemudian juga dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah ala syahadati an la ilaha illallah. Istiqomah di dalam syahadat la ilaha illallah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita uraikan istiqomah ini, ya, istiqomah, ya, prakteknya adalah istiqomah di dalam akidah, di dalam keimanan, lalu istiqomah di dalam beribadah, dan istiqomah di dalam melakukan kebajikan-kebajikan, ya. Atau kalau kita lebih sederhanakan lagi, ya, kan kita mengenal ada iman, Islam, dan ihsan. Ada rukun iman, ada rukun Islam, kemudian ada ihsan, ya, iman, Islam, ihsan, ya. Dalam istilah lain, akidah, syariah, akhlak, ya, akidah, syariah, dan akhlak. Sebetulnya akidah, syariah, dan akhlak ini, ya, itu
sama dengan iman, Islam dan ihsan. Iman itu padanannya adalah akidah, Islam itu adalah syariah, dan ihsan itu adalah akhlak. Ini sama. Nah, kalau disederhanakan dalam tiga istilah ini, iman, Islam, dan ihsan, maka istiqomah juga harus pada tiga-tiganya. Istiqomah dalam keimanan, sebagaimana ayat yang barusan dibacakan, ternyata penafsirannya itu, tafsirnya ya banyak yang menafsirkan ya kaitannya adalah dengan akidah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kata Abu Bakar, maksudnya adalah tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Lalu tafsir yang lain mengatakan, dia mengatakannya Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, hatta yamut, sampai meninggal. Maka ya, istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam akidah itu istiqomah yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Istiqomah di dalam keimanan itu, kita harus istiqomah di dalam keimanan ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana ungkapan takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Maksud takwa di dalam ayat ini adalah dalam urusan keimanan, dalam urusan perkara akidah. Kalau dalam keimanan, takwanya harus sebenar-benarnya, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Kita terus berusaha untuk ya, menguatkan keimanan kita ya, sehingga mencapai keimanan yang sebenar-benarnya, iman yang sesungguhnya gitu. Beda dengan ya, ayat lain, ada juga yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Apakah ada kontradiksi antara ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan firman-Nya yang lain fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Apakah ada kontradiksi? Ya. Seakan-akan seperti kontradiksi, seperti berlawanan. Katanya disuruh takwa sebenar-benarnya, tapi kok ini ada takwa semampunya saja. Nah, kalau dibaca ya di dalam tafsirnya ya, karena Al-Quran tidak mungkin ada yang kontradiktif, nggak mungkin ada yang saling bertentangan satu sama lain, nggak mungkin ya. Kita memahaminya harus dengan pemahaman yang benar. Ternyata dalam pemahaman yang benar, yang dimaksud fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, itu takwa dalam praktek ibadah. Sedangkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, itu dalam urusan keimanan, dalam urusan akidah. Jadi urusan akidah tidak ada tawar-menawar ya, harus maksimal. Kalau urusan akidah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya. Tapi urusan ibadah itu mastata'tum, semampu kalian. Ya, karena memang kita melaksanakan ibadah ini
sesuai dengan kemampuan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan, memberikan rukhsah bagi orang yang memiliki uzur untuk melaksanakan ibadah. Orang yang sakit, ya, kewajiban sholat tidak gugur, tapi dia melaksanakannya sesuai dengan kemampuan. Tidak mampu berdiri, maka dia sholat sambil duduk. Duduk tidak bisa, maka dia bisa sholat sambil berbaring. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita simpulkan bahwa istiqomah itu istiqomah pertama dalam keimanan, dalam akidah. Kalau istiqomah dalam akidah, dalam keimanan, nggak ada tawar-menawar. Ya. Istiqomah di dalam akidah, di dalam keimanan, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya, harus selalu yang maksimal. Ya, nggak ada tawar-menawar. Akan tetapi istiqomah di dalam praktek ibadah, maka konsepnya itu adalah disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian juga konsep yang lainnya adalah, ya, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, ya, ahabbul a'mal indallahi madama wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah madama, amal yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Madama wa in qalla. Nah, maka oleh karena itu kalau kita ingin istiqomah, ya, kita harus melihat kemampuan kita. Ya, jangan ya baca Quran seharian, baca Quran, besoknya nggak baca lagi, gitu. Besoknya lagi nggak baca lagi. Jadi cuma bacanya ya sekali-kalinya itu. Masih mendingan, ya, merawat amalan yang sedikit tetapi dilakukan secara terus-menerus. Ya, membaca Al-Quran satu halaman, membaca Al-Quran cuma satu ayat, itu lebih baik daripada yang sehari itu baca tapi kemudian kesininya nggak baca-baca lagi. Ya, maka praktek, ya, di dalam ibadah itu pertama adalah sesuai dengan kemampuan, ya, menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, ya, melakukannya secara kontinu, ya, walaupun sedikit tapi dilakukan secara kontinu. Ya. Adapun yang ketiga berkaitan dengan istiqomah di dalam melakukan kebajikan-kebajikan, ya, tadi yang namanya manusia kan tidak akan terhindar dari, ya, dari kesalahan, ya. Tidak akan terhindar dari kesalahan, betul. Ya. Manusia itu ada khilafnya, ya, ada bosannya, ya. Maka di dalam istiqomah melakukan kebajikan, konsep yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap keburukan itu dengan kebajikan yang bisa menghapusnya. Setiap kita melakukan keburukan, maka segera tutup dengan kebajikan. Ya, kita melakukan satu keburukan, tutup dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, seperti itu. Karena namanya manusia, ya, tidak akan luput dari kesalahan. Tapi kesalahan yang kita perbuat, kemudian, ya, kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, minta ampunan, setelah itu hapus keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kita lanjutkan, ya.
tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi orang-orang yang istiqomah ini, yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Qala Mujahid mengatakan, yakni indal maut, yaitu ketika menjelang kematian. Jadi malaikat ini turun kepada orang-orang yang tadi mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu di dalam tafsir disebutkan turunnya adalah pertama indal maut, ya, ketika menjelang kematian, ya. Mengatakan la takhafu, jangan kalian takut. La takhafu, jangan kalian takut. Mimma tuqaddimuna alaihi min amril akhirah. Jangan takut, ya, dengan masa depan yang akan kalian hadapi. Orang-orang, ya, yang akan meninggal. Jadi ini malaikat itu turun ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, ya, ketika akan meninggal. Orang-orang yang istiqomah dikuatkan oleh malaikat. La takhafu, jangan takut, ya. Ini orang yang akan meninggal, dia akan berpindah alam tentunya, ya. Akan meninggalkan dunia ini, dia berpindah alam ke alam yang belum pernah, ya, belum pernah dialaminya. Maka seseorang yang belum pernah mengalami tentu akan dipenuhi dengan rasa khawatir, rasa takut, ya, karena belum ada pengalaman, gitu. Ya. Sehingga, ya, malaikat, ya, memberikan support, la takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih, ala ma khalaftumuhu min amrid dunya. Jangan bersedih, ya, meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, ya. Rasa takut itu biasanya dengan sesuatu yang belum kita alami, sedangkan rasa sedih itu biasanya adalah dengan apa yang sudah terjadi. Kesedihan itu dengan apa yang sudah terjadi, ya. Maka inilah dua hal yang disupport oleh malaikat, dan support malaikat ini kata para mufassir yaitu indal maut, ketika menjelang kematian. Seseorang yang akan mati, dia akan meninggalkan dunia, ya, disupport oleh malaikat. Nggak usah bersedih meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Toh keluarga yang ditinggalkan nanti pun akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka sama-sama beriman kepada Allah. Toh nanti juga dikumpulkan kembali. Jangan takut, ya, tadi jangan bersedih, jangan takut menghadapi masa depan, jangan takut menghadapi akhirat nanti, karena Anda ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bergembiralah dengan surga. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan, ya. Kemudian juga selain indal maut, ya, selain ketika menghadapi kematian, ya, katanya di dalam tafsir ini disebutkan juga yaitu indal qabri. Jadi support malaikat ini juga diberikan ketika di dalam kubur,
ketika di alam kubur, malaikat lagi-lagi kepada orang-orang yang istiqomah itu akan mengatakan la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sehingga di dalam sebuah hadis ya, disebutkan Ibnu Katsir mengakhiri penjelasan di dalam ayat ini mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Kata Nabi, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya, dan barang siapa yang membenci bertemu dengan Allah, maka Allah pun membenci bertemu dengannya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut, kita semua ini tidak suka dengan kematian. Apakah maknanya ketika kita tidak suka dengan kematian berarti tidak ingin bertemu dengan Allah, maka kemudian Allah tidak ingin bertemu dengan kita karena kita tidak senang dengan kematian? Ya betul kan, nggak ada yang suka dengan kematian. Ada yang suka dengan kematian? Nggak ada. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan orang tersebut. Tapi barang siapa yang membenci bertemu Allah, maka Allah akan membenci pertemuan dengan orang tersebut. Lalu sahabat ya agak ragu-ragu. Jadi kita ini kan nggak ada yang suka mati, kita ini takut mati. Apakah ketika kita takut mati berarti kita tidak mau bertemu Allah sehingga Allah tidak mau bertemu dengan kita? Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang beriman itu apabila menghadapi sakaratul maut, maka akan datang kepada mereka malaikat yang akan mensupport. Ya, ketika datang sakaratul maut, disupport oleh malaikat, jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan surga yang sudah dijanjikan, sehingga dia ingin cepat bertemu dengan Allah. Sebaliknya kalau orang-orang kafir, orang-orang yang pendosa, ketika datang sakaratul maut, maka malaikat juga akan datang kepada mereka, tapi yang dilakukan tidak seperti kepada orang-orang yang istiqomah. Tapi malaikat ini kepada orang-orang yang kafir, dia akan menakut-nakuti. Kalau kepada yang istiqomah dihibur, ya, sehingga dia menjadi senang. Tapi orang yang kafir, pendosa, ditakut-takuti oleh malaikat. Diberikan gambaran tempat nanti yang akan dihuninya. Demikian juga nanti ketika di alam kubur, seperti itu. Orang yang beriman dan istiqomah akan dihibur oleh malaikat, sehingga selama di kubur, ya, mereka mendapatkan nikmat karena selalu dihibur oleh malaikat. Sedangkan orang-orang kafir selalu ditakut-takuti, sehingga ketakutan itu menjadi siksa bagi mereka, seperti orang yang sedang tidur bermimpi-mimpi yang menakutkan, kan tersiksa gitu. Nah, jadi itulah maksudnya. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang pendosa, ketika ditakut-takuti, maka dia nggak mau mati, ya, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan malaikat itu ketika mencabut nyawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang penzolim, ya, sampai harus dipukul-pukul punggung mereka, wajah-wajah mereka dipukul, dan mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawa-nyawa kalian, ya, karena mereka takut untuk bertemu dengan Allah, sehingga Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Tapi orang-orang yang beriman dan istiqomah,
ketika dihibur oleh malaikat, diberikan gambaran nanti tempat yang akan dihuninya, semakin senang, maka senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan orang tersebut. Sehingga kalau ada jenazah itu, ya, hadis Nabi mengatakan 3 hal yang harus disegerakan, salah satunya adalah mengurus jenazah. Kenapa? Karena kalau jenazah itu jenazah orang yang soleh, orang yang baik, dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, cepat-cepat dihantarkan. Nah, inilah barangkali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di kesempatan malam hari ini terkait dengan ayat istiqomah di dalam surat Fussilat. Mudah-mudahan kita dianugerahi, ya, keistiqomahan ini, baik itu istiqomah di dalam akidah, dalam beribadah, dan di dalam kebajikan. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah ini, dia akan disupport oleh para malaikat dalam kehidupan dan nanti di dalam menghadapi kematian. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.